Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pelit ialah orang yang di saat disebutkan namaku atau dia ingat akan diriku tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Maka buktikan pada hari ini kita yang tadinya mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bacakan salawat sekarang juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang hadir di dalam acara ini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Adalah orang yang mendapatkan anugerah terbesar dari Allah. Bahwasanya orang yang mendapatkan hal-hal seperti ini, yaitu acara-acara yang mulia di dalam suatu majlis kebaikan, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak di zaman sekarang mereka di jalan yang tersesat, bahkan mereka bingung harus melakukan ataupun harus mengikuti jalan yang mana. Bahwa ini adalah jawabannya, yaitu kembali lagi mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya kepada anak muda di zaman sekarang, siapa yang diidolakan oleh mereka? Siapa yang diidolakan oleh mereka? Apakah yang diidolakan oleh mereka ini adalah manusia-manusia yang hina? Sedangkan manusia yang mulia, sedangkan orang yang ia berilmu, sedangkan dia orang yang mengetahui begitu mulianya baginda Rasulullah, maka dia pasti akan mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat melihat baginda Rasulullah, langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Apa yang jatuh cinta? Maksudnya apa yang jatuh cinta? Baginda Rasulullah sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan baginda Rasulullah itu dari segala-galanya. Gajahnya tampan, manusia yang gagah, yang berani, apalagi baginda Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya aku mengutus engkau baginda Nabi Muhammad untuk rahmat seluruh alam semesta ini. Maka anak-anak di zaman sekarang kita ajarkan, jangan sampai adik-adik kita yang masih kecil mereka sudah mengidolakan selain baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang begitu pentingnya akhlakul karimah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini misi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan akhlak. Maka kita lihat adik-adik kita di zaman sekarang, kita ajarkan akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Apa itu adab? Adab di depan orang tua, adab di depan guru-guru kita, adab di depan ulama-ulama, kita ajarkan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, adabul awla qabla al-ilm. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Orang yang berilmu tapi dia tidak punya adab, sia-sia akan ilmu. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan salah satu wasiat dari guru saya
Saya punya kakek Al-Habib Abdul Rahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saqaf Al-Maghfurlah. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang yang ia berilmu pasti dia akan terus-menerus belajar tentang adanya akhlak. Artinya apa? Orang yang berilmu pastilah dia berakhlak. Dia akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak. Tetapi orang yang berakhlak, dia juga akan terus berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang beriman. Ini wasiat dari kakek saya. Maka ingatlah wahai para hadirin hadirat, ini zaman kita bukan zaman kita untuk main-main. Perbanyak kita ibadah. Kita ngeri yang namanya dosa kita sudah mana kita tak tahu. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya begitu luas kepada kita semua, tapi kita tidak mengetahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya orang yang memiliki akhlakul karimah ialah orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah juga akan selamat. Artinya apa? Pada saat nanti di yaumul qiyamah, baginda Rasulullah SAW akan mencintainya orang yang memiliki akhlakul karimah. Bila Rasulullah SAW bahwasanya abghadul rijali ilallahi al-alatul fasih, pemuda seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang suka mengadu domba orang lain. Ada nggak orangnya di sini? Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada, insya Allah di sini semua orang-orang yang baik. Terlihat wajah-wajahnya cerah, terlihat wajah-wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tadi dijelaskan baginda Rasulullah memiliki akhlakul karimah yang patut kita idolakan. Oleh karena itu, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kehidupan kita akan berkah, kehidupan kita akan dilancarkan segala urusan kita. Amin, amin ya Rabbal. Ini hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwasanya di mana di zaman ini juga anak-anak muda kita ini banyak yang suka putus asa. Berapa banyak saya lihat banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang yang ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini saya diajarkan, di sini kita diajarkan apa yang kita dapatkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, bagaimana kakaknya? Kadang sekarang banyak juga anak di zaman sekarang atau orang di zaman sekarang yang sibuk main sosial media. Pada saat di majelis taklim seperti ini banyak mainnya sosial media. Padahal dia bisa menyempatkan waktunya setelah majelis ini main sosial media. Nah ini hati-hati. Fokus yang ada sekarang acaranya, yaitu memperbanyak lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Beda sama HP, kita makin risih, ngomongin orang aja, ya. Kita lihat berita, gibahin orang aja. Ya, karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandailah kita untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kriteria orang. Yang pertama, ia memiliki harta yang sangat banyak, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menggunakannya untuk sebagai wasilah dakwah. Lalu dia juga menggunakannya untuk mengadakan sebuah acara-acara kebaikan, mengambil hartanya itu untuk hal-hal kebaikan. Lalu ada yang kedua, orang yang diberikan rezeki yang banyak, dia kaya akan hartanya, tetapi dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hartanya malah melalaikan dirinya sendiri. Dia menjadi kufur nikmat juga karena tidak merasa cukup atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada yang ketiga, hidupnya sederhana seadanya, tapi dia ridho dan ikhlas atas Allah, atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dia beribadah kepada Allah.
dia selalu berdoa kepada Allah, hatinya selalu berhusnuzon kepada Allah. Lalu ada yang keempat, yaitu orang yang mohon maaf sederhana, tidak memiliki apa-apa, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, tetapi dia justru malah jauh dari Allah. Dia malah menjauhkan dirinya dari Allah. Bahkan dia lebih banyak suzonnya kepada Allah. Tidak ada prasangka baiknya kepada Allah. Ya, saling saya berdoa ini gak bakal dikabulin lagi. Nah, jangan seperti ini. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, kata Allah, akan kutambah lagi nikmatku. Tapi apabila kalian kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Maka jangan sampai kita hadir pada acara ini adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, lalai dari Allah. Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya katakan banyak sekali, bukan hanya saja harta, tapi kesehatan juga adalah sebuah nikmat dari Allah. Keberkahan rumah tangga, keberkahan segalanya, keberkahan keluarga kita, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah. Jangan jadikan diri kita sebagai orang yang kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, agar anak-anak kita supaya yang ada di zaman ini tidak lalai, kumpulkan mereka bersama orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang menjauhkan mereka dari Allah. Artinya apa? Pemuda-pemuda itu tergantung dengan pergaulannya. Kalau di antara mereka masuk di dalam pergaulan yang salah, maka jalannya akan salah. Tapi kalau dia masuk ke dalam majelis-majelis seperti ini, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah dari masa kecilnya, sudah dibiasakan untuk berzikir kepada Allah, maka dia akan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga anak-anak kita, apalagi bertemu dengan para alim ulama yang ada di depan ini. Al-Habib Abdul Rahman, guru kami juga pernah mengatakan bahwasanya banyak sekali kemuliaan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Bertemu aja ini udah berkah. Apalagi kita juga kadang kalau di rumah mengingat para wali aja, mengingat para aulia, mengingat para orang-orang yang soleh, kita dapat pahala. Dikatakan di dalam manaqibnya Syekh Salman, ada ulama mengatakan zikrul aulia tanzilur rahmah. Mengingat para wali, ay ma'nahum minas shalihin, yaitu artinya ialah orang-orang soleh, maka akan menurunkan rahmat dari Allah. Artinya apa? Kita mengingat para wali, mengingat orang-orang yang soleh saja, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, turun rahmat dari Allah. Apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang hadir pada acara ini, masya Allah banyak sekali. Apalagi banyak sekali habaib yang hadir pada acara ini. Dan dikatakan juga ada salah satu syair qasidah yang sangat mulia. Dan ingat baik-baik syair ini. Ya ala baitin nabi, ya ala safa wal munajat, bakhit man habbakum, ya ghafar bima qad tamanna. Ya ala baitin nabi, ya ahla safa wal munajat, bakhit man habbakum, ya ghafar bima qad tamanna. Wahai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang bersih, orang-orang yang sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhit man habbakum, beruntunglah orang yang mencintai kalian. Ya Ghafar bima qad tamanna,
capailah cita-cita mereka, cita-cita orang-orang yang ia akan capaikan pada saat itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah, sehingga nanti di yaumul akhir kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, sehingga nanti di yaumul akhir kita bisa berkesempatan bertemu dengan baginda Rasulullah. Hati yang hina ini, mata yang hina ini bisa memandang wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kami berharap mudah-mudahan kami bisa melihat baginda Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagaimana umat-umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Jangan jadikan kami orang-orang yang berpaling dari jalan-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, yang hadir pada acara majlis taklim kebaikan ini ya Allah. Pandanglah mereka ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan sebaik-baiknya pandangan-Mu ya Allah. Pandanglah kami sebagaimana Engkau memandang orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Jadikanlah hati kami jangan ada kotoran di dalam hati kami ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dari-Mu ya Allah. Berikan kami sehat walafiat agar kami selalu bisa mengucapkan ataupun bisa berzikir mengingat nama-Mu ya Allah, nama yang mulia-Mu ya Allah, agar kami bisa terus bersalawat kepada baginda Rasulullah, menyebut sejarah kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang jauh dari baginda Rasulullah. Jangan jadikan kami orang-orang yang tidak diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang jauh dari-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kami menjadi keluarga yang berkah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak-anak kami berbakti kepada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai pintu menuju surga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami semua pulang dari sini mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Pulang dari sini setiap jengkala mendapatkan pahala dari-Mu ya Allah. Catatlah ibadah-ibadah kami, catatlah kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin.